Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lapas Anime. Salam sehat semuanya. Melanjutkan kembali cerita Battle of Defense, Xiaoyan yang baru bangun dari tidurnya terkejut karena di dekatnya ada armor jantung laut. Dengan cepat dia berteriak memanggil nama Yuji karena armornya masih terasa hangat dan dia tahu kalau armor tersebut milik Yunji. Namun tak ada jawaban yang dia dapatkan. Xiaoyan sedih karena merasa ditinggalkan seperti barang dan Yunji pergi begitu saja. Gurunya kemudian menghibur Xiaoyan kalau Yunji sebenarnya sayang terhadapnya. Buktinya dia sudah meninggalkan hadiah yang berharga. Xiaoyan bilang kalau itu hanya armor biasa dan sebuah gulungan jurus. Gurunya kemudian berkata kalau ada lagi yang lebih bagus daripada itu. Dan Xiaoyan disuruh untuk membuat aliran energinya. Xiaoyan kaget ternyata dirinya sudah mencapai 9 bintang. Gurunya kemudian akan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Xiaoyan juga penasaran bagaimana dia bisa mencapai 9 bintang. Ternyata pada malam sebelumnya, guru Xiaoyan berniat mengobatinya karena merasa kalau Yunji akan pergi meninggalkan Xiaoyan dalam kondisi kritis. Tapi ternyata Yunji tidak membiarkan Xiaoyan mati. Dia membantu Xiaoyan menguasai api ungu dengan cara mengeluarkan energinya untuk menuntun api ungu serta mengobati Xiaoyan. Meskipun dirinya sendiri sedang terluka, sehingga kekuatan Xiaoyan pun meningkat dan lukanya menjadi sembuh. Xiaoyan yang terpana mendengar cerita dari gurunya kaget saat gurunya mengambil gulungan jurusnya. Setelah melihat isinya, Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk terus berlatih karena teknik dasarnya tidak begitu kuat. Gulungan itu ternyata berisi jurus langkah eksplosif. Namun Xiaoyan tidak menghiraukannya dan malah langsung pergi. Dia mengajak gurunya untuk segera mengajarinya jurus di gulungan tersebut. Setelah pemanasan sedikit, gurunya kemudian menunjukkan penggunaan jurus langkah eksplosif yang digabungkan dengan ledakan Octana dengan menggunakan kekuatan 9 bintang. Xiaoyan kagum melihat jurus tersebut lalu bergumam, berterima kasih kepada Yunji karena sudah meninggalkan jurus yang luar biasa. Xiaoyan kemudian mengingat kekalahannya dengan Muse dan berniat untuk membalas dendam. Guru Xiaoyan lalu mengingatkannya, meskipun tubuhnya sudah sembuh dengan api kristal ungu, tapi Xiaoyan harus bisa menstabilkan energi dalam tubuhnya dengan cara membunuh setiap hari 5 binatang tingkat atas selama 1 bulan. Kalau tidak, Xiaoyan akan menjadi abu saat naik level karena hanya mengandalkan api ungu dan juga tidak bisa menelan esensi api nantinya. Dengan percaya diri, Xiaoyan bilang bahkan bisa membunuh 10 binatang tiap harinya. Berpindah tempat, terlihat 2 orang kakak beradik anak buah dari tentara bayaran yang berlarian kabur dari kejaran Ganmu, bos kedua dari kelompok mereka. Xiaoyan yang melihatnya menghampiri mereka dan mereka malah memaki Xiaoyan dan disuruh pulang karena dikira Xiaoyan adalah orang yang cupu dan lemah. Kakak beradik ini ternyata dikejar-kejar karena Ganmu ingin merebut hadiah yang mereka dapat serta adiknya yang bernama Lin Er. Xiaoyan langsung maju dan konyolnya malah jatuh dari pohon. Kakaknya kemudian usul kalau menyerang Ganmu bersamaan siapa tahu mereka bisa melawannya. Tapi Lin Er bilang untuk menghentikan Xiaoyan agar dia tidak mati. Menggunakan jurus langkah eksplosif, Xiaoyan menjatuhkan Ganmu dari atas kuda dan satu persatu mengalahkan anak buahnya. Karena kesal, Ganmu mencoba menyerang Xiaoyan tapi tak ada serangannya yang mempan. Bahkan tendangannya pun tidak berdampak ke Xiaoyan. Setelah menyadari bahwa yang sedang dihadapinya adalah Xiaoyan, Ganmu memakai tongkatnya untuk bertarung, mengeluarkan beberapa jurus andalannya. Namun, sekali lagi dia malah dijadikan mainan oleh Xiaoyan. Menggunakan pedangnya yang digabungkan dengan api ungu, Xiaoyan dengan gampangnya menghempaskan Ganmu. Di saat akan terbunuh, Ganmu dengan liciknya berteriak Yixian. Dia bilang kalau saat ini Yixian sedang dalam bahaya karena ditangkap kelompoknya.
Akhirnya Xiaoyan menghentikan serangannya. Xiaoyan yang sedang melamun dimanfaatkan Ganmu untuk menangkap Lin Er. Beruntung, Xiaoyan dengan cepat menghadang dan dengan jurus barunya langkah eksplosif ditambah dengan ledakan Octana, Ganmu pun terbunuh. Melihat itu, Lin Er terpesona dengan kemampuan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan langsung pergi karena kepikiran dengan kondisi Yixian. Kakak Lin Er yang berterima kasih tidak dihiraukan oleh Xiaoyan dan cerita pun selesai. Sementara itu untuk part kali ini bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus di Lapes Anime.